Haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh pengurus dan anggota FA. Apa kabarnya? Pasti kabar luar biasa karena Tuhan baik bagi setiap kita. Puji Tuhan. Pada minggu terakhir ini saya dipercayakan untuk membawa bahan sharing bagi setiap kita. Dan untuk itu mungkin banyak yang tidak kenal kepada saya, maka tidak sayang. Maka saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Efsoni Nazara MTH, Gembala GBI Medan Timur. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita mengingat waktu, kita akan masuk di dalam yaitu ibadah kita, pembagian bahan sharing kita, dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, pada saat ini kami bersyukur segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat kami duduk bersama mendengar bagian daripada firman-Mu melalui bahan sharing yang dibawakan oleh hamba-Mu. Oleh karena itu kuduskan setiap kami di mana saja kami berada, yang duduk mendengarkan daripada pengajaran dan bahan sharing ini. Oleh kuasa darah salib Kristus menguduskan setiap kami, supaya tergenapi firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Darah Yesus menguduskan setiap kami, bahkan menghapus nama kami dalam buku dosa dan menuliskan nama kami dalam buku kehidupan di surga. Begitu juga jubah kami dicelupkan di dalam darah anak domba Allah dan membuatnya putih bagai kelainan halus yang putih berkilau-kilauan. Terima kasih Bapa surga, pimpin kami Roh Kudus untuk masuk di dalam pengajaran ini, supaya setiap kami memiliki pemahaman yang sama, dan Roh Kudus menerangi kami, memberi kami iluminasi untuk melakukan firman-Mu menjadi tindakan perbuatan kami. Terima kasih Bapa surgawi, kami merindukan Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, seperti yang diberikan kepada kami tema kita pada saat ini, yaitu tentang integritas dan tanggung jawab di tahun Sabat. Sekali lagi, yaitu integritas dan tanggung jawab di tahun Sabat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, panggilan tertinggi kita dalam setiap kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, panggilan tertinggi kita bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, biar kepribadian kita adalah kepribadian yang telah ditransformasikan dari manusia lama kepada manusia baru, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi yaitu anak-anak yang diberi otoritas, di mana kita menjadi anak-anak Allah merupakan status yang baru kepada setiap kita yang tidak ada dimiliki oleh yang lain. Oleh karena kita anak-anak Allah, maka kita diberi otoritas, diberi kewibawaan Allah, sehingga bersama dengan kita Tuhan menyertai kita cakap dalam segala perkara. Bukan hanya itu, Roh-Nya menyertai kita secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita baca tadi, bahwa bahan sharing kepada kita terambil yaitu dari firman Tuhan, diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Apa dikatakan di sini? Yaitu Kejadian pasal 2 ayat 15. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, haleluya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan baik, Tuhan mengambil manusia itu, Tuhan mengambil saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengusahakan Taman Eden, untuk memelihara Taman Eden. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan kita bukan bos, tetapi kita adalah anak-anaknya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipersiapkannya kepada setiap kita.
Nah, oleh karena itu ada beberapa hal, karena dikatakan Dia yang menaruh kita di dalam Taman Eden, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Maka ada 4 hal yang perlu kita ingat di sini dari tema ini, yaitu pertama, di mana kita adalah harus to dress. Nanti saya akan uraikan itu, yaitu mendandani. Yang kedua adalah yaitu to serve, melayani. Dan yang ketiga adalah to keep atau memelihara. Dan yang keempat yaitu to guide atau menjaga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada 4 hal yang menjadi tanggung jawab kita untuk memelihara Taman Eden atau bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sejak manusia jatuh di dalam dosa pada Kejadian yang ketiga, nanti Bapak Ibu Saudaraku membaca ini, apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa, maka sekaligus juga bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Ya, bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Manusia hidup di padang gurun dengan susah payah mencari makanannya, bukan lagi tempat yang indah, bukan lagi tempat yang Bapak Ibu menjadi kebahagiaan bagi mereka. Kenapa? Saya mau katakan, manusia mengalami kebosanan. Kalau saya memperhatikan bagaimana kita mau melihat lebih suka muka ular daripada suka kehadiran Tuhan yang Maha Mulia, Maha Kudus. Tetapi karena merasa bosan dan mereka tidak tahan ujilah, makanya mereka merasa lebih bagus mereka mencari-cari yang lain. Ini kelemahan-kelemahan orang percaya. Kadang-kadang mereka lebih suka seperti Taman Eden, mereka lebih suka berbicara kepada iblis. Mereka lebih suka berbicara kepada ahli-ahli, tukang-tukang sihir dan penipu segala macam. Sedangkan Tuhan merasa mereka sudah bosan. Oleh karena itu orang percaya di seluruh pengurus FA, di seluruh daripada anggota FA, saya percaya bahwa kita tetap memilih untuk bersekutu kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, sehingga kita terpelihara sempurna dan kita dipimpin sempurna karena Roh-Nya menguasai setiap kita yang percaya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan memulihkan bumi Bapak Ibu Saudara yang telah terkutuk ini? Nah, oleh karena itu, karena kita ciptaan Allah, bukan hanya kita yang dipulihkan, tetapi bumi juga dipulihkan karena semuanya ciptaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 104 ayat 30, demikian firman Tuhan. Mazmur 104 ayat 30, demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mengirimkan Roh-Nya, maka bumi diperbaharui dan dipulihkan. Apa yang terjadi? Jika Tuhan mengirimkan Roh-Nya, maka bumi dipulihkan dan diperbaharui. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagi ayat yang lain dikatakan bahwa sampai, yaitu dikatakan di dalam Yesaya pasal 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita Roh yang dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buahan itu akan dikatakan hutan. Jadi ada progres, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik, apakah bumi menerima Roh Kudus? Oh enggak, Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus turun ke bumi ini, ke pasir, dia tetap pasir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Nah, oleh karena itu, siapa yang dimaksudkan oleh Allah? Saya mau katakan bahwa Tuhan memakai kita melalui Roh Kudusnya yang memenuhi kehidupan kita untuk merawat dan memulihkan bumi. Katakan amin. Kita yang dipakai, dipenuhi kita oleh Roh Kudus, maka kita ada kuasa, ada otoritas, ada exousia yang mampu untuk mengendalikan bumi ini dalam kuasa Allah, sehingga kita boleh dipakai untuk merawat bumi ini, sehingga dipulihkan oleh Allah melalui kehidupan kita dan pelayanan kita. Seperti yang kami sampaikan di atas tadi, ada 4 hal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, bagaimana caranya manusia supaya dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan daripada ciptaannya,
untuk memulihkan tanah, untuk memulihkan daripada yaitu seluruh ciptaan, tanaman-tanaman, dan yang seperti kita lihat sekarang ini banyak bencana alam, banyak longsor, kebakaran hutan, dan segala macam. Siapakah yang memelihara ini? Siapakah yang menjaga dan merawat ini? Adalah pribadi anak-anak Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana langkah pemulihan itu? Manusia harus bertobat. Ya, harus bertobat. Nah, bertobat ini saya tidak ungkap dalam bahasa aslinya, yaitu metanoia atau sab dalam bahasa Inggris. Bagaimana orang berubah, bagaimana orang berubah pikiran, dan bagaimana orang berjalan menuju ke arah selatan tiba-tiba berbalik kepada utara, Bapak Ibu Saudara, atau ke barat Saudara, dia akan kembali berbalik 180 derajat. Itu yang disebut daripada pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, langkah pertama bertobat sesuai dengan 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Apa dikatakan firman Allah di sana, saya bacakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita ada di dalam hal ini, mari kita meninggalkan segala kejahatan, lalu kita merendahkan diri, merendahkan hati. Kata bahasa aslinya praus, memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang lemah lembut, supaya kita mudah dibentuk menjadi gambar dan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita menjadi ciptaan yang lain, yaitu ciptaan yang dipenuhi oleh pengurapan Allah. Karena kita mudah dibentuk, apa yang terjadi? Kita merendahkan diri, ya, kita meninggalkan segala yang jahat. Lalu apa yang terjadi? Kita mencari wajah Tuhan. Kalau kita mencari wajah Tuhan itu apa? Supaya kita diampuni dari segala dosa-dosa kita. Ini yang kita doakan Bapak Ibu. Lewat FA, doakan bangsa ini supaya meninggalkan kejahatannya dan mau merendahkan diri, sehingga setiap orang-orang yang ada di Indonesia, Tuhan mengampuni dosanya. Dan apa yang terjadi melalui doa kita, bangsa Indonesia kembali dipulihkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bangsa Indonesia kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya hal ini. Pertobatan itu penting, dan merendahkan itu penting, merendahkan diri itu penting, merendahkan hati itu penting, mencari wajah Tuhan itu penting, dan berdoa itu penting. Yaitu dalam doa pujian penyembahan ada mujizat yang dilakukan Tuhan atas setiap kita. Katakan amin. Ada mujizat yang dilakukan atas gereja kita. Katakan amin. Ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan atas kota, provinsi, dan bangsa kita. Dari yang tidak baik menjadi baik. Sehingga negara kita, bangsa kita, dan seluruh yang ada di dalamnya, orang-orangnya dijamah oleh Tuhan. Bahkan saya rindu supaya darah Yesus Kristus dimeteraikan di seluruh bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, sehingga ada pemulihan yang luar biasa. Yang kedua, yaitu bagaimana Roh Kudus memenuhi kita. Ya, Roh Kudus memenuhi kita di dalam Yoel pasal 2 mengatakan, ayat 38 sampai 31, ayat 28 maksud saya sampai 31 mengatakan, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita beserta generasi kita akan dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan supaya menyampaikan kabar baik, supaya semua orang berseru kepada nama Tuhan, dan nama Tuhan diselamatkan. Ya Bapak, nama dan Tuhan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyelamatkan mereka karena ada doa mereka, dan mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Seruan kita, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berdoa bagi, yaitu semua gereja kita, rumah tangga kita, dan pelayanan kita, serta pekerjaan kita, supaya Tuhan menyelamatkan dan memberkati.
terlebih-lebih COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan sekarang sudah mulai turun. Kita beriman di mana tangan Tuhan menjamah Indonesia dan COVID-19 kita rindukan akan dihalau Tuhan dan menghilang di Indonesia ini dalam nama Yesus Kristus. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika kita meninggikan nama Tuhan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, maka kita meninggikan, memuliakan Yesus melalui doa pujian penyembahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka di dalam diri kita, yaitu menerima aliran-aliran Roh Kudus dan mengalir sampai kepada akhir zaman. Tidak pernah berhenti, ya, mengalir dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Roh Kudus itu sangat penting supaya kita dapat melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya ini lahir dari FA. Setelah tahun 2001, pada saat itu saya masuk SOM namanya, dan setelah sama SOM, nah oleh karena itu saya masuk di dalam FA. Pertama menjadi anggota FA, lama-lama menjadi sekretaris FA, dan sudah itu menjadi ketua FA, Bapak Ibu Saudara, dan lama-lama menjadi penilik dari satu FA yang saya pegang, sehingga ini mengalami pelipat gandaan menjadi 8 FA. Saya menjadi penilik Bapak Ibu Saudara yang kasih, karena kenapa? Di dalam FA banyak pelayanan yang kita lakukan sampai jam 2 malam. Pernah kita melayani orang kerasukan, ya, orang bermasalah, kita datang kepada mereka. Kenapa Bapak Ibu? Supaya mereka dijamah oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu FA melupakan pertemuan, yaitu keluarga. Bangun pertemuan kita. Ya, saya rindu ada kunjungan yang aktif di setiap FA. Kalau kita ada kunjungan yang aktif, itu merupakan pelayanan manusia dengan manusia. Apa yang terjadi? Saya percaya mereka-mereka yang belum mengenal Yesus, kita akan mengunjungi mereka, kita memberitakan mereka kabar baik, dan mereka bergabung di dalam FA kita. Bayangkan kalau umpamanya 2 orang saja kita mengunjungi jiwa-jiwa baru setiap bulan, maka mereka bergabung dengan FA kita. 2 orang setiap bulan, satu tahun sudah dapat pelipat gandaan. Saya lahir di FA Bapak Ibu. Selain doa pujian, yang kami rindukan itu adalah mari kita sama-sama aktif mengunjungi orang-orang lain yang belum mengenal Yesus, sehingga mereka dijamah melalui pelayanan kita. Roh Kudus menginsafkan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa tugas dan tanggung jawab kita? Yaitu bagaimana kita memelihara bumi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memelihara bumi? Apa dikatakan kita memiliki integritas, harus memiliki tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak saya yang sedang memainkan daripada musik sekarang ini, ya, saya perintahkan di atas, saya menyuruh dia tetap beri makan ikan di akuarium sama kami. Ada di sini akuarium kami. Maka kenapa? Karena itu adalah sesuatu tanggung jawab. Di akuarium setiap hari dia beri makan ikan, membersihkan, ya, daripada akuariumnya, dan ikan ini tetap segar, bahkan dia bertumbuh. Setiap hari diberi makan. Kenapa? Dia tanya, kenapa harus saya? Saya bilang itu tanggung jawab. Itu sebuah tanggung jawab. Tanda kalau tidak bagus pelayanannya, ikannya mati, saudara. Nah, oleh karena itu mari kita bertanggung jawab di alam sekitar kita dan kepada sesama anggota-anggota FA kita, supaya mereka semakin bertumbuh dan dewasa rohani, mengambil bagian dalam pelayanan di rumah atau gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab ini yang mungkin agak berat dilakukan oleh orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab ini yaitu bagaimana kita tanggung jawab itu adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu karena Yesus. Kenapa? Supaya upah kita banyak di sorga. Katakan amin. Ya, katakan amin. Nah, oleh karena itu tanggung jawab, ada 3 tanggung jawab, saya tidak uraikan lagi di sini. Tetapi bagaimana kita hidup bertanggung jawab dalam melayani seperti yang Tuhan katakan tadi, bahwa Tuhan menaruh kita di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan atau memelihara Taman Eden ini ada 4. Yaitu pertama, yaitu to dress. To dress ini atau mendadani atau
menghiasi. Nah, Bapak Ibu, bumi sekitar kita, kehidupan kita, mari kita dandani menurut firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, to dress yaitu dalam mengusahakan dan memelihara, yaitu ciptaan Tuhan, yakni langit, bumi dan segala isinya, dengan cara yaitu mendadani dan menghiasi secara baik dan benar, bukan merusak, bukan membakar, bahkan bukan memberikan sesuatu yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang di sekitar kita pun kita tidak peduli kalau kotor lingkungan kita. Bapak Ibu, adalah kita menghiasi lingkungan kita. Kita menghiasi bumi ini karena Tuhan yang menyuruh kita melalui Roh-Nya. Karena Tuhan memakai kita, ubahlah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, supaya dia menghasilkan sesuai sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan menginginkan demikian. Itu mari kita mendandani dan menghiasinya, bukan merusaknya. Bapak Ibu, yang kedua apa? Dikatakan yang kedua, to serve. To serve yaitu melayani dan menyajikan. Artinya mengabdi dengan baik. Ya, kalau kita melayani berarti menyajikan dan mengabdi dengan baik kepada Tuhan dan sesama serta ciptaan Tuhan dengan tulus hati, dengan bersungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Ada kemauan untuk melakukan sesuatu kewajiban pelayanan ini. Itu namanya melayani. Kita melayani supaya kita ada upah besar di sorga. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya. Yang ketiga, to keep, yaitu memelihara atau menjaga dan yaitu merawat baik-baik. Bapak Ibu Saudara, seperti tanaman bunga kami ada di depan, setiap sore istri saya merawat, menyirami itu, bukan membiarkan. Nah, oleh karena itu segala ciptaan Allah yang dipercayakan kepada kita, bahkan yang lain, mari kita gotong royong bersama-sama. Ada kemauan melayani, ada kemauan memelihara, ada sikap untuk menumbuhkan yang baik. Bukan mencuri, membinasakan, merusak bumi, tetapi mari kita merawat bumi melalui pelayanan kita, melalui doa kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, to guard, yaitu untuk menjaga. Jaga. Beritahukan kepada orang-orang lain jangan merusak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengembangkan nilai-nilai, yaitu pelayanan menjaga. Kita saling menjaga. Jaga kawanan domba yang ada pada kita, jaga kesatuan dalam satu unity dan togetherness, satu hati dan ada dalam satu kebersamaan. Bukan hanya satu hati, oh iya, oke, kita setuju sama-sama, tetapi harus ada yang disebut togetherness. Mari kita bersama-sama. Mari kita merawat bumi ini dalam 4 hal, yaitu mendandani atau to dress, dan begitu juga melayani. Yang ketiga yaitu untuk memelihara, dan yang keempat yaitu untuk menjaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, apa yang terjadi jika kita sungguh-sungguh dilihat oleh Tuhan sebagai anak-anaknya pelayan yang baik, hamba yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, kami mengalaminya dari seorang yaitu pengurus FA, anggota FA, tiba-tiba menjadi sekretaris FA. Kami melayani dengan baik dan menjadi yaitu ketua FA, menjadi penilik FA, dan lama-lama kami diangkat menjadi koordinator FA. Setelah kami dipercayakan itu, maka kami dipercayakan menjadi korbakom di gereja GB Milan Timur. Dan tak disangka-sangka Tuhan membawa kami naik terus sehingga menjadi gembala. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, di rumah saya setiap minggu di sini saya tetap melaksanakan FA. Saya masih ketua FA sekalipun saya gembala. Kenapa? Saya rindu wilayah ini ada ibadah bagi Tuhan, supaya lingkungan ini dijamah oleh Tuhan, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan, memuji muliakan Tuhan, paling tidak mendengar dan memelihara seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi.
kami bersyukur atas pimpinan-Mu kepada setiap kami. Kami menguraikan dan membawakan bangsa ini dalam keadaan yang sederhana. Biarlah Roh-Mu yang memberi pemahaman mengajar kami jauh lebih baik dari apa yang kami telah dengar hari ini. Karena Roh Kudus adalah sempurna adanya sebagai pengajar yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, baik yang ada di Jakarta, yang ada di kota Medan. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati pemerintahan kami, mulai daripada presiden sampai kepada pemerintahan yang terendah. Dan Tuhan memberkati juga Polri, TNI, Densus 88, juga Tuhan memberkati DPR, dan begitu juga KPK, supaya di Indonesia ini ada damai sejahtera, supaya di Indonesia ini menjadi bumi yang indah dan yang baik, bumi yang subur, dan bumi yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakannya. Dan sebelum kami pulang Tuhan, sebelum kami akhiri, kami rindu Tuhan, ulurkan tangan memberkati kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati dan wajah kita ke sorga. Mari kita pulang dengan membawa anugerah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua, bahkan sampai di Yerusalem baru, dalam nama Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan